Asen. Yes, antara Boy With Love dan juga tim X-Force. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, satukan suara kalian dengan hashtag-hashtagnya dari Boy With Love ataupun tim X-Force. Jangan sampai tim kesayangan kalian gugur di babak open qualifier. Walaupun di day pertama nantinya belum ada yang gugur, nanti kita akan melihat di day 2 dan juga day 3-nya siapa yang akan gugur, siapa yang akan lolos dan bergabung dengan 3 tim invited, yaitu Onyx, Alter Ego, dan juga Boom. Nona berlian. Iya, dan masih menjadi round pertama pistol round kita kali ini, karena pistol round siapa yang menang itu bakalan menentukan juga siapa yang akan lebih diberikan advantage di next roundnya. Dimana Tripwire juga sudah dihancurkan di area market. Cold Burst udah di pop up, akan terjadinya straight push ke arah B-side-nya. Rosefai dapetin 2 player dengan frenzy-nya, bahkan headshot ke arah Limitado, tapi Mixley dapetin kill dari arah market, tapi terlalu cepat. Pistol round yang gua rasa cepet banget, udah selesai begitu saja dan dibukukan untuk Boy With Love. Oke, sebenarnya kalau bisa gue bilang ya, X-Force nggak masalah untuk bermain dengan tempo cepat, tapi masalahnya adalah dari Boy With Love ini tebakannya bener. Jadi walaupun memang tidak ada pergerakan yang signifikan atau rotasi yang signifikan dari Boy With Love, mereka udah siap jaga off angle-nya masing-masing role-nya. Jadi ya tanpa ada PR, tanpa ada korban, menurut gue itu emang layak dimanfaatkan oleh Boy With Love. Nona Berlian. Yap. Tapi langsung aja kita lihat di round yang kedua ini Furious dengan Ghostnya. Gila tadi one way smoke juga di pop up. Furozen coba untuk mencari peruntungannya, coba melakukan defending juga terhadap badannya agak sedikit terbuka. Tapi Flinch dapetin Mixley, Ior dapetin Limitado, di kill feed-nya terlalu banyak threat kill yang terjadi. Famous dapetin killnya tapi langsung dismiss. Ada sebuah jiggle pick, jiggle, what just happened? Dari seorang Klopp tadi dapetin Famous, tapi ada follow up lagi untungnya dari seorang Asteris. Jadi another round untuk Boy With Love. Wajar banget karena itu adalah round yang bisa dibilang sesuai SOP ya. Tapi untuk round kali ini apakah X-Force bisa untuk menembus pertahanan yang dibangun sama Boy With Love? Jujur berani banget loh dari siapa ya, Reina-nya ya, dari Famous. Tadi dia menggunakan Marshall dan sedekat itu melawan 2 pick yang diberikan oleh X-Force. Walaupun emang dia dapat 1, tapi tiba-tiba dia harus down juga. Memang harus ada korban tadi. Dan kita akan melanjut lagi ke ronde berikutnya di mana sudah ngebaca, dan itu dia dari Flinch berhasil untuk mendapatkan 1 pemain dengan adanya bantuan dari Detection Recon Dart yang diberikan oleh Sofa Boy With Love. Luar biasa Nona Berlian. Tadi baik banget sih, itu benar-benar informasi dan komunikasinya jalan banget. Seperti yang gue bilang dan gue mention di awal-awal, di saat komunikasinya jalan, informasinya kebangun, didapetin, tentunya mereka bisa melakukan dan membuat keputusan-keputusan yang tepat. Dan kali ini kita lihat dari tim X-Force, serangan seperti apa yang akan dibangun dengan 4 player yang aktif. Dimana mereka kalah dari segi kuantitas, Ior bahkan naruhin spy cam-nya tidak dihancurkan, masih bisa dapat informasi di area mid. Coba untuk melakukan rotasi ke arah A sepertinya, tapi Limitado menangin head to head-nya. Asteris harus pasrah ditumbangkan kali ini. Flinch dapetin kill, keren terjadi menggunakan Spectre, tapi di sisi lain mencoba keluar dari KB tadi melakukan reposition, tapi terkena ini lagi dapetin momentumnya. Flinch dengan Sheriff-nya bisa langsung menumbangkan RDB 3-0 untuk map di Ascent kali ini. Ya, it's not looking good untuk tim X-Force. Gue bisa bilang seperti itu karena tadi benar-benar bonus roundnya diambil sama Boy With Love banget. Celahnya kelihatan banget, blind spotnya kelihatan banget saat memasuki catwalk. Dimana tadi jangkarnya yaitu Ior tadi berhasil dapetin 2 dan blind spotnya terlihat banget Nona Berlian. Gue suka banget permainan dari Ior, dimana dia bisa jadi flanker yang baik. Dia tahu kapan harus melakukan backstep attack, kapan dia harus benar-benar jaga ke arah side-nya. Dan itulah mengapa dia jadi bapak jangkar Indonesia ya teman-teman semua. Tapi kita akan mencoba melihat di round yang keempat kali ini, bahkan Famous dapetin Klops. Klops bermain dengan Sofa, tidak seperti Klops biasanya, dan sepertinya akan ketahuan kalau misalnya Flinch maju dikit, spike-nya itu ditinggal. Mereka belum komit ke arah mana. Famous dapetin another kill. Limitado didapetin, tapi ada threat kill yang terjadi dengan klasiknya. Mixley bisa menangin fight. RGB somehow bisa dapetin Famous. Rosefai
Kali ini double kill, tersisa seorang diri dan tidak berlangsung lama juga untuk Mixley. Berhasil ditutup lagi-lagi round kali ini untuk Boy With Love. Oh ya, tapi yang gue perlu mention adalah pancingan dari X-Force ini pelan-pelan dilahap sama Boy With Love, yang dimana mereka harusnya bisa mendapatkan ronde itu dengan hanya satu korban, tiba-tiba ada dua korban. Terlihat tadi seorang RDB dari arah belakang bisa ngeflanking, bisa dapat blind spotnya. Untungnya di mata dia hanya ada satu orang. Kalau misalkan itu ada dua orang, mungkin saja akan ada dua orang yang dilahap oleh RDB. Dan ini nggak boleh dibiarin sama Boy With Love kalau mereka mau ngejaga konsistensinya sampai akhir game, Nona Berlian. Iya, harusnya ya. Tapi ya balik lagi kita lihat aja usaha-usaha seperti apa juga yang akan dibangun sama Boy With Love supaya defending yang mereka lakukan tetap efektif dan tidak bisa ditembus. Kali ini No Command sudah di pop up, bahkan ada Gravity Well ke arah Heaven. Tapi seorang Famous sudah menidur lelapkan seorang RDB, tapi masih bisa di revive. Lihat sejenak dari segi posisinya, Ior terkena timing, Mixley dapetin killnya. Limitado bahkan berhasil melakukan reviving ke arah seorang RDB, tapi Rosefa dapetin killnya. Mixley gak mau kasih ampun ke arah tim Boy With Love, tapi apakah clutch bisa didapatkan oleh seorang Famous? Sopernya juga gak kena siapa-siapa, karena Famous tadi lagi dismiss, lagi Empress juga sudah diaktifkan. Lihat dicoba dibuka. Oke, angle-nya begitu banyak yang harus di-cover dari seorang Famous seorang diri. Udah mulai kelihatan ada di dekat generator dari seorang Klops, tapi Kurozen tidak mau memberikan waktu dan juga space untuk seorang Famous. Dia takut banget kalau misalnya ada clutch, karena kita tahu seberapa kuatnya crosshair yang dimiliki Famous dari crosshair placement maksudnya. Yes, betul banget, karena Famous itu salah satu duelis yang udah top tier ya yang dipunyai oleh Indonesia juga, dan pastinya patut di respect oleh tim X-Force, yang dimana tadi gue lihat sebenarnya X-Force juga cukup bermain aman gitu loh, antar membernya cukup rapat juga gitu loh kalau lu lihat, makanya refrag demi refrag bisa didapatkan dengan sangat mudah. Sayangnya tadi seorang Jetnya itu Klops terlalu dekat dengan musuh, jadi dia nggak bisa di refrag. Nona Berlian. Oh, Flint tadi ada keraguan. Mencoba mencari informasi, dapetin mungkin satu kill di area B main, tapi ada turret yang dibuka juga. Akhirnya dia memilih untuk menghancurkan turret yang dibangun oleh tim X-Force. X-Force sendiri belum komit ke arah mana. Lagi-lagi di-expect loh. Pergerakan X-Force ini somehow bisa banget dibaca sama Boy With Love. Dan bahkan side A-nya ini dibiarkan kosong karena ada trapwire juga. Rotasi sepertinya akan dilakukan oleh X-Force karena sudah akan disambut, di mana Boy With Love juga udah aware banget dengan keberadaan player dari X-Force. Coba masuk dari area catwalk, tapi lagi-lagi timing dan tidak melihat ke arah yang tepat untuk seorang Mixley. Bisa di take down oleh Asteris kali ini. Tidak adanya duelis, ini akan jadi PR besar untuk masuk ke arah side yang mereka inginkan untuk tim X-Force. Tapi ada lockdown juga yang sudah dibangun, ada Hunter Fury untuk meng-cancel dari lockdown tersebut. Di sisi lain kill kita lihat Pim dapetin kill, Asteris juga, Ior juga dapetin kill, bahkan Asteris dapetin triple killnya, 5-1. Ini sama tim X-Force bener-bener kewalahan di map yang mereka, map yang nyaman untuk mereka sendiri. Iya, betul banget, karena kalau lu lihat tadi pergerakannya itu udah kebaca banget dari tim X-Force. Bahkan tim X-Force belum melangkah satu langkah pun ke arah A side, dari Boy With Love udah siap jaganya. Dan itu menurut gue udah mimpi buruk dari awal, kalau ketika arah yang dituju itu udah ada orang dan mereka tiba-tiba masuk begitu saja ke arah A side ya. Memang menurut gua butuh penetrasi yang lebih lama lagi dibanding seperti tadi. Mungkin akan lebih baik kalau mereka ngasih presence di area mid, dan ternyata Famous nampaknya berhasil untuk mendapatkan explosion. Begitu pula dengan Flash, dengan operatornya sangat baik, dan tiba-tiba hanya tersisa dua pemain saja dan Neural Theft dilakukan oleh seorang Cypher, yaitu Ior. Nona Berlian. Iya, Klopp sendiri udah dijepit banget. Tapi ternyata dia bisa dapat satu buah kepala dari seorang Ior. Tapi reflect terjadi. RTB bahkan tidak langsung lama, langsung diselesaikan begitu saja oleh Boy With Love. Ini gue lihat dari X-Force sendiri ya, somehow gak seperti performa di map yang pertama, dimana mereka benar-benar tahu mereka mau ngapain, mereka tahu setupnya di mana, ngapain aja.
ini semua pergerakannya dibaca sama Boy With Love. Gak ada distraction yang dibangun, gak ada sebuah permainan yang berbeda juga di setiap roundnya. Padahal mereka udah tahu, mereka kalah di round tersebut, harus ada yang dievaluasi, harus ada pergerakan yang berbeda. Tapi mereka ngulang kesalahan-kesalahan yang sama. Betul, terjatuh dengan kesalahan yang sama. Ironis banget, tapi kita lihat dulu soft dartnya sedikit nyelepet. Oh, nyelepetnya sakit, pedas juga ya Mixley. Darahnya tinggal 13, tapi udah disambut lagi dengan Rosofy. Tapi ternyata Rosofy masih menahan angle dan sudah ada KO. Flash dari kayak untungnya berhasil untuk mendetek 2 pemain dan bahkan 2 pemain sudah hilang begitu saja. 3 pemain tersisa dan bahkan dari tim X-Force tidak bisa berbuat banyak. Bahkan hanya tinggal tersisa 2 pemain lagi. Marshall dan Kurosan mendapatkan 2 pemain dan bahkan dari seorang Sofa, Rosofy akhirnya bisa menaklukkan Sofa dari X-Force yaitu Klops. 7-1 skor sementara dan mendekati last round in the house ini sangat jauh karena bisa gue bilang PR memang tadi gue udah prediksiin di awal gitu loh. X-Force ini PR-nya adalah saat mereka jadi attacker, tapi kita akan melihat nih seberapa kuat untuk menjadi defender, tapi di attacker minimal 4 biar ada chance atau ada kesempatan di saat mereka defender. Nona Berlian. True. Setuju banget. Tapi ya, kita lihat aja lah ya round yang sedang berlangsung kali ini. Lynch tadi mencoba untuk mendapatkan 1 atau 2 kill, tapi ternyata dia hanya terdeteksi saja posisinya di mana. Kalau misalnya kita lihat dari pergerakan X-Force sendiri, ini mulai kelimpungan, mulai porak-poranda, bermain dengan fast pace juga. Di area Heaven dapetin 1 orang yaitu Ior, tapi di sisi lain ada Limitado juga yang telah berhasil melakukan reviving. Sama selesai semuanya, tidak ada retake yang retake yang effortless banget, bahkan belum sempat planting untuk tim X-Force sendiri. 8-1 udah didapetin sama Boy With Love. Ini yang dari tadi kita pertanyakan, Snowbee. Betul. PR-nya kenapa nggak dikerjain? Apa yang terjadi? Finishingnya kenapa nggak pernah bisa selesai dengan baik? Kayak ini udah power pick mereka, ini harusnya jadi comfortable map buat mereka, but mereka nggak bisa kasih performa yang seharusnya. Ini kayak udah ke-expect terus akhirnya mereka bingung mau ngapain, mau gimana biar caranya nggak dibaca lagi. Betul, karena melihat juga tadi Flix udah dikasih lahan tembak banget dan melihat kali ini Mixley nampaknya harus tertumbangkan menjadi entry fragger tapi gagal untuk membawa teman-temannya untuk masuk area side. Tinggal tersisa 3 pemain saja, walaupun ada Hunter Biru ya, ada Cosmic Divide, tapi tetap saja nggak bisa berbuat banyak karena dari segi Arsenal mereka udah pasih kalah telak juga, hanya bermodalkan seri-seri saja dari Limitado dan kalaupun dia dapat 1, 2, 3 kah? No, hampir saja akan membuat economical damage ke arah Boy With Love, tapi sayangnya memang harus tertahan. Dan itulah ronde yang bisa diambil lagi oleh Boy With Love, semakin jauh lagi 9-1. Nona Berlian. Iya, apakah di round kali ini jadi round double digit atau 2 digitnya Boy With Love atau menjadi 2 poinnya X-Force? Karena Arsenal udah sama rata sekarang untuk masing-masing tim. Harusnya mereka udah mulai bangun lah, karena ini udah telat banget untuk wake up untuk X-Force sendiri. Mereka harus mencoba strategi baru. Karena kalau misalnya kalian punya plan A, harus punya plan B, harus punya plan C juga. Di saat mereka udah kebaca semua pergerakannya, ini benar-benar bikin mereka terhenti. Nggak ada serangan yang bisa dibangun sama sekali sama X-Force. Bahkan 1 kill juga udah didapetin. Operator udah di tangan, itu harusnya mereka udah aware banget. Mereka harusnya udah tahu banget area-area yang bakal dijaga. Tapi somehow belum juga masuk ke 1 menit, ini udah tersisa 2 player aja untuk X-Force. Benar-benar diporak-porandakan dari segi posisi yang dibangun sama X-Force. Flash drive juga tadi akan dibuka sepertinya ke area A. Dari Kabinya juga udah di take down. 4-2 kali ini 4 lawan 2. Maksudnya Limitado mencoba melakukan bukan fight 2 lawan 1 kali ini. RDB apakah bisa, tapi ternyata tidak, langsung terjawab begitu saja oleh Rosefy karena 10-1 untuk Boy With Love. Jujur gue setuju banget sama apa yang diomongin sama Nona Berlian, karena gue melihat sendiri gitu loh dengan mata kepala gue sendiri kayak tim X-Force ini bermain di tangannya Boy With Love, karena terlihat
berapa ronde mereka kebaca terus rotasi. Oh ini bakal tempo cepat di arah A side, bahkan belum menginjakin ke arah A side-nya mereka udah tumbang satu persatu. Flinch dia bisa dapat ladang tembak yang ideal banget di arah A side dan bahkan nggak dikasih rotasi saat mereka dapat presence-nya. Dan Arc'teryx di sini menjadi korban pertama dan Bladestorm dari Mixley juga sudah dibuka, Nona Berlian. Yap, sudah dibuka untuk Mixley. Tentunya kalau menggunakan Bladestorm, somehow pengguna Jet ini jadi jauh lebih confident. Famous dapetin kill karena Kurozen. Tanpa adanya controller, apa yang akan dibangun sama X-Force? Apa yang akan dilakukan sama X-Force? Gak ada smoke karena Kurozennya udah di take down. Ini bakalan sulit banget, tapi kuantitas player mereka memang sama, 4 lawan 4. Kita lihat dari posisi yang mereka lakukan sekarang. Rotasi yang mereka lakukan sekarang, mereka bakalan komit ke arah A sepertinya. Dan Atlas juga sudah dibangun, fragment sudah dikeluarkan, Hunter Fury bahkan mencoba mendapatkan peruntungan killnya, tapi ada Hunter Fury balasan. Comment bahkan sudah kembali di pop up dengan nyawa yang sedikit sekali, 5 HP sudah berhasil di take down oleh seorang Ior, tapi ada refrag yang terjadi. Agak baik advantage yang didapatkan. Rosevai dapetin killnya, trapnya terjadi lagi dan terjadi lagi double kill didapatkan. Sama-sama low HP kali ini antara Flinch dan juga Limitado. Tapi Limitado sendiri pasti bakal rotasi dan lebih komit ke arah side B juga. Tentunya dia udah tahu keberadaan dari seorang Flinch, apalagi Flinch dari tadi dia menggunakan operator, tidak mengganti arsenal sama sekali, sempat ganti ke Vandal, cuman balik lagi ke operator. Waktu juga masih cukup, tentunya ini menjadi momen yang panas untuk kedua belah tim, menjadi penentu juga. Flinch bahkan nggak ganti senjata, operatornya tadi one tap coba mendapatkan informasi, ada balasan dari Odin, low HP, distraksi turret yang baik dari seorang Limitado. Oke, masih mencoba bermain dengan sabar. Dari Flinch sendiri tidak mendapatkan poin killnya. Dan 1 poin akhirnya didapatkan oleh X-Force. 2 poin untuk X-Force. Yes, dan itu pun di last round in the half. Jadi kita masuk ke second half, yang dimana dari X-Force cuma dikasih 2 kali kesempatan. Kalau 2 kali kesempatan ini dari Boy With Love, at least gini loh. Kita melihat dari realitas yang ada, kalau semisal dari Boy With Love berhasil untuk dapetin pistol round, ini bakal jadi match point, dan which is ini bakal jadi mimpi buruk untuk X-Force sendiri. Padahal mereka baru menginjakan second half ini di defender saat ini gitu loh, di posisi 10-2 yang which is agak sedikit telat gitu loh. Dan gua harap ada step up gila-gilaan dari X-Force kali ini, Nona Berlian. Tiba-tiba ngamuk gitu ya, Snowbee ya. Sebagai pemegang saham dari X-Force juga ya. Dimana 10-2 ini pistol round yang is now or never banget untuk X-Force. Makanya mencoba masuk dari arah Mixley, dapetin 2 kill tersisa 1 player dari Boy With Love. Somehow Ior berhasil membalaskan dendam dari rekan-rekannya di sini. Kenapa dapetin kill, tapi ternyata Ior, oh my god. Oh, X-Force, sorry. X-Force yang dapetin poin killnya. Gua ke distract tadi ya, sorry. Dan ternyata poinnya didapetin sama X-Force. Mereka main cepet banget karena dari Mixley sendiri udah komit langsung ngedash ke arah depan, coba dapetin killnya, dan itu works. Selama itu works, itu tidak salah ya teman-teman. Betul. Apalagi mungkin ya, nih yang gua baca ya, mungkin feeling gua nih di belakang teman-teman X-Force ada Yanto yang menemani. Ya dijawar-jawar ini yang salah. Makanya dievaluasi sekarang. Mudah-mudahan sih berefek untuk di second half. Kita melihat dulu di sini sudah ada Marshall. Jadi anti Iko ini kayaknya bakal langsung diambil by oleh tim Boy With Love. 4 sama skor sementara. Dari pemain-pemainnya dari kedua tim, dan kali ini ada penetrasi yang dilakukan oleh Boy With Love, Nona Berlian. Ya, setuju banget, stacking di area tadi untuk masuk, tapi juga ngecek angle. Kurozen dapetin free kill banget, bahkan dengan Aresnya RDB dapetin triple kill. Ares ini adalah senjata sejuta umat ya, apalagi di buff sekarang ini enak banget. Bisa wallbang, sekarang juga udah di buff. Spectre tapi masih juga menjadi pilihan beberapa player ya. Ini udah kayak Vandal, Phantom, Ares, Spectre. Udah, pilihannya itu aja. Iya gak sih? Senjata murah meriah, murmer ya. Iya.
Oke, 10-4 skor sementara dan kayaknya memang kalau nggak Ares, nggak Spectre, Marshall pun masih bisa juga operator Betul. KW ya. Kita Iya. melihat juga dari Flinch yang dimana tadi Flinch juga cukup oke untuk menampilkan Marshall di area middle dan kali ini bakal bermain dengan cukup smooth, cukup lama tapi dibalik dari Nebulanya berhasil untuk dapetin satu pemain tapi cukup baik ternyata dari Rosefy untuk recovery di arah catwalknya. Dua pemain X-Force tumbang dan menyisakan 3 pemain lainnya yang harus berjuang kali ini Nona Berlian. Yap, 3 pemain yang tersisa, 2 player di area mid dan seorang Limitado juga ada di posisi yang berbeda yang cukup jauh dari rekan-rekannya. Dan di sini kita lihat Mixley coba masuk, Maringsek masuk ke arah depan, ke area mid courtyardnya udah dicek. Ini kalau dia nggak nengok ke arah kanan tapi PR banget ternyata Asterix ngecek angle-nya. Somehow dua-duanya di area yang sama tapi nggak saling nengok. Wah, masa iya momen sekarang sudah kita lihat Famous dapat Limitado dan juga Clock. Dan ternyata Boy With Love bisa mendapatkan match point untuk kali ini. Belum match point. Belum, 11-4. poin. Iya. Tapi balik lagi sih, kalau gue bilang ya tadi reaksinya juga cukup cepat juga ya, dia ngeflick ke kepala gitu loh dan satu orang mati gitu loh. Emang dua-duanya nggak ngeh gitu loh kalau posisinya sama-sama dekat gitu loh. Tapi flicknya gokil sih, itu gokil. Iya, itu lucu aja sih. Funny moment yang kalian pasti bakalan sering lihat juga beberapa hal terjadi di VCT, makanya nonton terus ya teman-teman semua. Ini masih hari pertama tapi kalian di sini one way smoke-nya nggak berhasil dapetin 1 kill karena ternyata Flinch yang menangin head to head close combat tersebut. Coba untuk melepaskan door-nya dan dihancurkan setidaknya akan menilai kalau misalnya mereka mau bermain offline. Dior Catch udah ke-trigger dari side Catch-nya, Klops. Oke, udah dapat informasi triple kill didapatkan oleh seorang Ior. Apakah kita akan melihat kill keempat kembali dibukukan oleh seorang Ior, di mana Limitado juga udah tersisa seorang diri. Mencoba mencari informasi keberadaan dari seorang Limitado planting di inisiasi, tapi ternyata headshot didapatkan oleh seorang Limitado. Udah ketahuan dari check positionnya, tapi dapetin double kill, gak berlangsung lama karena ada Rosefy yang melakukan follow up ke rekan-rekan dari Boy With Love. Ini bener Ior lagi masuk mode Terminator pak. Jadi serem banget pak. Lu lihat aja tadi tuh satu persatu kalau kena badan sih nggak mati ya, kemungkinan masih nggak mati, mungkin Ior yang harus mati tadi, tapi ke kepala semua on point semua, jadi ya memang layak untuk mendapatkan match point dan itu di tangan dari seorang Ior. 12-4 skor sementara Nona Berlian. Iya, untuk sekarang defending yang dilakukan X-Force gak kelihatan sama sekali sih. Utility dan penggunaan agent-agent yang mereka harusnya kuat banget dari segi defending, kamu gak kelihatan di defender side yang mereka sekarang tempati. Dan bahkan side A-nya dibiarkan kosong, akan bermain dengan retake. Planting juga udah diinisiasi. Flinch menjaga di area heaven dengan Oopsie Daisy, tidak berlangsung lama karena ada RGB yang langsung eksekusi ke arah seorang Jan Flinch. Lalu Command juga sudah di pop up untuk nge-delay. Kali ini akan dikandangin sepertinya player-player dari Boy With Love karena ada No Command yang nge-delay pergerakan mereka. Nggak adanya utility, bahkan terkena lockdown. 3 player berhasil terkena lockdown. Apakah akan ditemukan di area white? Dan ternyata bisa 4 kill didapatkan oleh RDB. Kali ini efektif banget dari retake yang dilakukan, bersih banget. Mereka nungguin semua utility dari Boy With Love keluar, mereka planting, mereka retake. Di saat mereka retake itu skillnya udah habis semua, apalagi ada no command yang di pop up juga sama seorang RGB. Baik banget untuk di round yang ke-17 tadi. Betul, gue setuju banget sama Nona Berlian yang dimana penggunaan utility emang bener-bener powerful banget dari X-Force. Mereka tahu timingnya saat kapan mereka harus keluarin. Tapi ini yang bakal menjadi real challenge karena ketika dari Boy With Love udah realize, udah nyadar gitu kalau si tim X-Force ini nungguin timing, mereka pastinya bakal nyimpen utility yang digunakan seminimal mungkin. Dan terlihat di sini udah ada setup juga dari Cosmic Divide dan bahkan bakal bermain agak jauh sepertinya, walaupun Famous berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari X-Force yaitu Kurozen. Dan ini kayaknya bakal jadi bencana kalau X-Force tetap maksa masuk begitu aja, Nona Berlian.
Iya setuju banget, dimana adanya Cosmic Divide pastinya ada perpotongan duniawi, tapi Ior mencoba untuk melakukan backstep, sudah di-expect oleh Limitado somehow, udah mulai kebaca, udah bisa membangun serangan demi serangan juga, sudah bisa juga melakukan defending nih dari ekspor, tapi Asteris terlalu kuat, dapetin 2 kill, Rosevai dapetin trap kill-nya, tersisa 1 melawan 1, tapi gak berlangsung lama, ada Bradstone, right click yang dilakukan ke arah Asteris, dan berhasil mendefuse spike yang sudah di-planting. Kalau misalnya gini terus sih, ini sih masa iya momen sih. Kalau misalnya X-Force bisa main retake terus, Boy With Love juga kepancing terus, udah mulai kebaca, udah mulai ngikutin ritme yang dibawa sama X-Force. Ini sih masih kejerable banget sih. Sebenarnya kalau bisa gue bilang mungkin retake jadi solusi utama ya buat tim X-Force, tapi ada satu yang mereka harus menangin, yaitu duelnya. Ketika dimana duel 1 melawan 1 itu seringan Boy With Love yang menang, X-Force harus beyond, harus lebih dari itu, harus melampaui Boy With Love. At least trading berhasil, 1 tukar 1. Kalau bisa 1 tukar 0 nggak masalah. Itu akan lebih memuluskan X-Force loh, Nona Berlian. Iya setuju banget, tapi kita lihat dari catwalknya ada 2 player yang melunggang-langgang saja dengan santainya, tidak ada damage juga yang masuk, tapi di sisi lain Mixley dapetin flinch tadi, mencoba masuk ke arah side A. Klopp juga udah dapetin informasinya di mana nih rekan-rekan dari dari Boy With Love, tapi terkena timing dari seorang RDB, Ior dapetin killnya. Ada shock dart yang dibangun Odin Gaming, diperlihatkan oleh seorang Klopp, dapetin Famous tadi di area garden, dapetin killnya Mixley, mencoba untuk dapetin another one, tapi ternyata Ior lagi-lagi membungkam pergerakan dari tim X-Force. 3 lawan 2 untuk kali ini. Bahkan Spike belum sempat diinisiasi, dari Limitado sendiri udah pixel HP, bahkan bar HP-nya udah nggak kelihatan lagi. Recon Ball coba mencari informasi, oke dengan Odin Gamingnya apakah bisa men-secure 1 poin kill Everest, tapi ternyata tidak, 1 headshot dibukakan oleh Asteris dengan Bulldog-nya. Ini Limitado mau ngapain lagi? Apakah dia akan mencoba, at least mencoba, atau bermain-main saja, dan ternyata betul hanya bermain-main saja, karena itu udah nggak ada jalan keluar lagi yang dilihat oleh X-Force.